Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sanak religi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka dengan para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita semua dalam keadaan sehatan wal afiyah. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Sanak religi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari ibadah puasa itu adalah bagaimana menjadikan pribadi kita ini sebagai pribadi yang bertakwa atau pribadi yang muttaqin. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 di kalimat terakhirnya ada kalimat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Tidak ada satu ahli mufassir pun yang kemudian menerjemahkan kalimat ini dengan kamu pasti menjadi orang yang bertakwa. Tidak, tapi selalu diterjemahkan mudah-mudahan, semoga, agar supaya itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya ada mujahadah yang diminta dari kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita mampu menjadikan diri kita ini sebagai pribadi yang bertakwa. Maka untuk mengukur apakah kita bisa mencapai derajat takwa itu atau tidak selama bulan suci Ramadan, maka kita mengacu kepada pendapatnya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Karena Ali itu pernah ditanya, wahai Ali, mahwa taqwa, apa itu takwa? At-taqwa huwa, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Jadi takwa itu adalah kita mampu menghadirkan rasa khauf, rasa takut dalam diri kita, ya, untuk semakin taqarrub ilallah, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadirkan rasa khauf ini tentu adalah nuansa iman. Karena al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu dia kadang naik, kadang turun. Yazidu bi taati wa yankusu bil maksiati. Jadi naiknya iman itu adalah ketaatan kita kepada Allah, ya, bisa jadi karena puasa kita, karena sholat kita, dengan bacaan Quran kita. Tapi ketika kita melakukan maksiat, baik itu mata, telinga, bahkan sampai ke hati, termasuk lisan kita, itu kemudian bisa menurunkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-khauf ini kita hadirkan untuk menjadikan diri kita ini adalah lebih baik selama bulan suci Ramadan. Maka Ramadan itu dikenal sebagai bulan maghfirah yang penuh dengan ampunan, bulan rahmah yang penuh dengan kasih sayang, bahkan disebut sebagai bulan tarbiyah atau syahrut tarbiyah, di mana kita mendidik pribadi kita untuk menjadi lebih baik, ya, lebih konsisten di dalam beribadah, sehingga nanti benar-benar menghasilkan pribadi yang bertakwa. Yang kedua adalah, kata Sayyidina Ali, orang bertakwa itu wal amalu bitanzil, dia beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Bagaimana kita selama bulan suci Ramadan ini untuk lebih intens, untuk lebih dekat dengan yang namanya Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk kita, bahkan sebagai asyifa dalam hidup kita. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, bukan hanya sebagai asyifa itu sebagai obat, tetapi sebagai penyembuh. Bagaimana Al-Quran ini mampu membangkitkan semangat dalam hidup kita untuk kemudian memberikan efek yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Karena salah satu asas protes Kementerian Agama itu adalah bagaimana menciptakan kerukunan umat beragama di antara kita, dan ini penting. Jadi tingkatan kita ketika kita ingin mencapai derajat ketakwaan itu adalah bagaimana kita berpuasa itu dengan nuansa iman, dan pedoman kita adalah Al-Quranul Karim, menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Bagaimana itu? Menurut Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita sapa dengan Gus Dur, tingkat iman orang yang berpuasa yang paling rendah itu adalah ketika kita berpuasa tapi kita minta dihormati dan dihargai oleh orang yang tidak berpuasa. Tapi ada tingkat yang lebih dahsyat lagi, yang lebih tinggi, yaitu ketika kita berpuasa tapi kita mampu menghormati, menghargai orang yang tidak berpuasa. Apa artinya? Jangan kemudian kita paksa, mohon maaf, warung makan tutup, terus kemudian dogan berhenti berbuka,
berbuah. Enggak, berarti level kita masih level bawah. Biarkan warung makan buka. Kenapa? Karena itu mereka juga mencari nafkah. Bagaimana orang kemudian ada yang tidak bisa berpuasa karena uzur dan sebagainya. Ini penting buat kita. Terus kemudian jangan kita paksa yang namanya pohon kelapa itu berhenti berbuah. Enggak, biarkan dia berbuah sehingga nanti pas berbuka kita bisa nikmati bagaimana nikmatnya dogan itu. Itulah sebenarnya hakikat keindahan dari kita sebagai seorang muslim. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan utama yang kemudian nanti akan memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap karakter kita sebagai seorang muslim. Penelitian membuktikan 3-8 jam per hari kita mampu berinteraksi dengan handphone kita. Pertanyaannya, berapa jamkah kita sanggup untuk kemudian kita membaca Al-Quranul Karim? Ketiga adalah asyukru alal jazil ar-ridho bil qalil. Seorang muslim itu untuk menjadikan pribadi yang bertakwa adalah bagaimana kita ketika mendapatkan nikmat yang banyak kita bersyukur, ketika kita mendapatkan nikmat yang sedikit kita tetap ridho, tetap ikhlas. Inilah ketetapan yang terbaik menurut bersihnya Allah. Kita punya rencana, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, tapi yang mesti terjadi itu bukan rencana kita, tetapi apa yang menjadi rencananya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sanak religi, bagaimana kita ketika dapat nikmat Allah, paling tidak ada asyukru bil lisan, syukur dengan lisan kita, dengan ucapan alhamdulillah. Baru kemudian kita buktikan dengan asyukru bil arkan, dengan perbuatan kita. Sehat kita melaksanakan puasa, sehat kita melaksanakan sholat, sehat mata kita dengan memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Itu adalah kita buktikan lagi dengan infak sedekah kita. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadan yang sangat luar biasa pahalanya kalau seandainya kita berimpak dan bersedekah serta mengeluarkan zakat di bulan suci Ramadan. Jangankan untuk amalan yang wajib, amalan sunnah di luar Ramadan pun itu kemudian dinilai sebagai pahalanya sama dengan ibadah yang wajib. Itu dahsyatnya pahala. Maka bagaimana rasa syukur, rasa ikhlas, rasa ridho itu kita hadirkan di dalam diri kita untuk membuktikan bahwa kita ini adalah punya efek yang kemudian bukan hanya punya pengaruh, tapi mempengaruhi orang untuk kemudian menjadi lebih baik lagi. Rasa toleransi kita tingkatkan, rasa kebersamaan kita tingkatkan. Boleh kita ngaji di masjid, tapi jam 11 kita batasi. Kenapa? Mungkin ada tetangga yang mau tidur di dekat masjid, atau mungkin ada yang sedang sakit. Itu yang perlu kita bangun selama bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya adalah wal istidadul yaumir rahil. Orang yang bertakwa itu, kata Sayyidina Ali, adalah dia menyiapkan kualitas dirinya untuk kehidupan yang lebih panjang. Mari kita manfaatkan usia kita, manfaatkan umur kita untuk senantiasa berbuat baik dalam hidup ini. Khairul umur terbaik itu adalah barokatuhu, umur yang Allah senantiasa berkahi atas umur kita. Terus wa taufiqul lil a'mali shalihat. Allah berikan kesempatan kita, Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah untuk kita beramal soleh. Ingat, seekor lalat walaupun dia berada di tempat paling bersih sekalipun, yang dicarinya adalah sampah. Tapi seekor lebah walaupun dia berada di tempat paling kotor sekalipun, yang dicarinya adalah bunga. Dari bunga ini kemudian melahirkan madu itu bisa menjadi asyifa. Artinya pilihan ada di tangan kita, mau menjadi orang yang baik atau mau menjadi orang yang jahat. Ketika kebaikan yang senantiasa kita tanamkan, maka yakin dan percayalah kebaikan itulah akan kembali kepada kita. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Satu kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan balas untuk kita paling tidak 10 kali lipat. Mudah-mudahan sanak religi ini bisa bermanfaat untuk kita, dan insyaallah kita semua akhir Ramadan mampu menjadi pribadi yang bertakwa. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.